Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan rezeki yang berlimpah ruah. Umat Islam dianjurkan untuk sholat sunnah awabin, yang waktu mengerjakannya di antara waktu maghrib hingga datang waktu sholat isya. Sholat sunnah awabin dilakukan minimal 2 rakaat, tapi tuntunan hadis Nabi adalah 6 rakaat. Di setiap 2 rakaat salam, lalu melanjutkan lagi hingga 6 rakaat. Keutamaan sholat awabin, hikmah atau keutamaan bagi siapa saja yang mengerjakan sholat sunnah awabin diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga iman dan takwa saat hidup, ketika sakaratul maut dan sesudah wafat, selama ia hidup hingga orang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, sarana bertobat agar dosa-dosa diampuni Allah. Sulaiman Al-Jamal dalam kitab Hasyiatul Jamal menjelaskan, dinamai sholat awabin sebab orang yang menjalankannya itu kembali kepada Allah dan bertobat dari kesalahan yang ia lakukan pada siang hari. Karenanya ketika ia melakukannya berulang-ulang, maka hal itu merupakan penanda kembalinya ia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala meskipun itu tidak disadarinya. Yang ketiga, pahalanya sama dengan ibadah selama 12 tahun. Hal ini lantaran jenis ibadah ini diniatkan dan dikerjakan untuk kembali kepada Allah dan bertobat dari kesalahan yang dilakukan pada siang hari. Jadi ketika seseorang menjalankan sholat tersebut rutin setiap waktu antara maghrib dan isya, maka hal itu merupakan penanda pertobatan atau kembalinya ia kepada Allah, kendati hal tersebut tidak disadarinya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa man shalla 6 raka'atin bainal maghribi wal isya'i kataballahu lahu ibadatasnitai asyarata sanatan. Barang siapa yang melaksanakan sholat awabin 6 rakaat, maka Allah catat baginya pahala ibadah 12 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, sebagai pengingat karena manusia sering lalai. Sholat awabin juga disebut sholat ghaflah, sholat lalai. Menurut keterangan di kitab Al-Iqna disebut demikian karena umumnya orang cenderung lalai pada saat antara maghrib dan isya, karena disibukkan dengan aktivitas lain seperti makan malam, tidur, dan lain sebagainya. Sehingga dengan mengerjakan sholat sunnah ini bisa dimaknai sebagai pengingat dari berbagai macam kesibukan. Tata cara sholat awabin, yang pertama membaca niat sholat awabin tiap 2 rakaat salam. Usolli rakaataini sholatal awabin sunnatan lillahi ta'ala. Usolli rakaataini sholatal awabin sunnatan lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat sunnah 2 rakaat sholat awabin karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram dan dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, setelah Al-Fatihah bacaannya selanjutnya pada rakaat pertama dan kedua, bacalah Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, dan setelah selesai lalu salam. Yang keempat, berdiri dan niat sholat lagi dibarengi takbiratul ihram. Pada rakaat ketiga dan rakaat keempat setelah baca Al-Fatihah bebas baca surat apa saja, kemudian salam. Yang kelima, lanjutkan rakaat kelima setelah baca Al-Fatihah terus baca surat Al-Kafirun, dan rakaat keenam setelah baca Al-Fatihah terus baca surat Al-Ikhlas, dan seterusnya hingga salam. Doa sesudah salam yang bisa dibaca adalah sebagai berikut. Allahumma inni astaudi'uka dini wa imani fahfazhuma alayya fi hayati wa inda wafati
wa ba'da mamati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni astaudi'uka dini wa imani fahfadhuma alayya fi hayati wa inda wafati wa ba'da mamati innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ya Allah, aku memohon perlindunganmu untuk agamaku dan keimananku, dan jagalah keduanya tetap pada diriku selama hidupku, di saat wafatku dan setelah matiku. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dilanjutkan berdoa, Rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dan rahmatilah, sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Diakhiri dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam berdoa, selain niatkan untuk diri sendiri, juga niatkan untuk orang yang kita doakan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, supaya orang lain juga memperoleh pahala, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan sholat sunnah awabin. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sholat awabin beserta pahala atau keutamaannya dan tata cara beserta doanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.